Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umam. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas video tentang Mang Atang, mainan yang akan datang. Oke, berhubung kita sedang membahas Mang Atang hari ini, biar lebih afdol lagi, gimana kalau saya rekomendasikan salah satu seller Hexagon Toys. Jadi teman-teman bisa cek di Instagramnya Hexagon Toys. Di sana kita bisa melakukan pre-order, beli ready, ataupun kita bisa back order. Jadi back order itu kita bisa mesen figur yang nggak ada di Indonesia, yang susah dicari lah pokoknya. Jadi sama Hexagon Toys ini kita bisa melakukan back order untuk bisa mendapatkan wishlist kita. Jadi macam-macam pre-order ataupun produk yang dijual oleh Hexagon Toys. Ada Kamen Rider, ada anime, dan ada juga Marvel Legends, dan macam-macam lah pokoknya. Jadi kalau teman-teman yang pengen pre-order, yang pada nanya ini, Bang pre-order di mana Bang? Nah ini saya merekomendasikan teman-teman bisa cek di Hexagon Toys, oke? Ataupun bisa teman-teman langsung saja ke Instagramnya, ketik Hexagon Toys, oke? Kita lanjut Mang Atang hari ini. Nah, berhubung sekarang Toy lagi bikin film Kamen Rider Gaiden, yaitu adalah Bravo versus Gaiden, dimana film ini baru tayang di minggu kemarin dan minggu ini berakhir. Di sana ada beberapa form baru seperti form dari Durian dan dari Gridon, dan Gaiden ini mempengaruhi action figure ataupun mainan yang akan dirilis oleh Bandai. Oke, apa saja yang akan rilis di dalam waktu yang akan dekat? Kita langsung saja. Oke, yang pertama datang dari The CSM Complete Selection Modification, dimana kali ini Sengoku Driver yang berkesempatan untuk dibikin karena lagi hype-nya si Gaiden Bravo versus Gaiden ini, jadi dibikin CSM-nya. Oke, jadi yang akan rilis adalah CSM Sengoku Driver. Ini terbagi tiga. Yang pertama ada Sengoku Driver Kamen Rider Gaim, dan ini isinya cukup banyak dan lebih terfokus oleh Kamen Rider Gaim itu sendiri. Yang pertama kita dapat CSM Sengoku Driver. Berikutnya dapat Lockseed Orange Kachidoki Kiwami Lockseed, dan di sini kita juga dapat bagian part dari Kiwami ataupun Kachidoki. Terus ada Kamen Rider Gaim Faceplate, Lockseed Holder 2, Genesis Core, Yellow Belt, Silver Belt. Oh, jadi ini cukup lumayan banyak, tapi ini lebih berfokus ke Kamen Rider Gaim. Jadi semua formnya dapat, termasuk si Kiwami dan Kachidokinya. Tapi ini kita nggak ada lemonnya ya kan, jadi nggak bisa jadi Jinba Lemon. Untuk harganya ini dibanderol dengan harga 35.200 yen. Gila. Dan kalau dirupiahkan itu ya kisaran 5.500.000. Dan ini akan rilis di tahun depan, bulan Maret tahun 2021. Jadi buat teman-teman pencinta Kamen Rider Gaim ini wajib sekali sih. Kalau saya lihat detailnya ini bagus sekali. Ini sesuai dengan filmnya ya. Katanya itu lebih berat ketimbang yang di X-nya. Dan ini memang dikhususkan untuk orang dewasa. Oke, ini untuk yang CSM yang pertama. CSM yang kedua adalah CSM P Bandai Limited Tamashii Web, yang isinya adalah Lockseed Charman. Dan ini set. Jadi kita dapat semua Lockseed dari Gridon dan Durian. Yang pertama kita dapat Lockseed King Durian dan faceplate-nya. Terus dapat Lockseed Durian dan Lockseed kacangnya si Gridon, dan yang terakhir ada Lockseed lecinya si Gridon. Dan masing-masing Lockseed ini mendapatkan faceplate-nya masing-masing. Oke, dan yang bonusnya ini ada Lockseed dengan muka oranye di dalam Lockseed-nya. Ini mungkin yang seperti episode dimana Gridon lagi latihan nih, tapi dia pengen sekali henshin ya kan, dan dia dikerjain oleh si Oren, makanya Lockseed-nya jadi Oren itu. Oke, untuk harganya ini dibanderol dengan 12.650 yen dengan harga 2.085.000 kalau kita konversikan ke rupiah. Yang ketiga ada CSM P Bandai Limited Tamashii Web. Ini sama seperti yang tadi, isinya sama, dan yang membedakan adalah di sini kita mendapatkan CD Blu-ray spesial Gaim Gaiden. Jadi dapat CD-nya, dan ini harganya juga cukup lumayan selisih jauh. Dimana yang tadi itu harganya 2.085.000, di sini harganya 2.850.000. Ya selisih 700-an ribu gitulah kan. Oke, jadi ini partnya sama-sama, dan ini juga akan rilis di bulan Maret tahun 2021. Oke, yang keempat ada CSM Sengoku Driver Project Arc. Di sini berbeda sama yang versi Gaim tadi. Kalau Gaim kan memang benar-benar fokus di Gaim. Kalau ini lebih ke beltnya. Di sini kita cuma dapat blank faceplate-nya aja. Berikutnya ada yellow atau silver belt. Jadi mungkin ini versi yang berbeda dari yang tadi versi Gaim. Dan ini harganya lebih murah ketimbang yang tadi. Ini 17.600 yen. Ya lumayan mahal juga sih. Kalau kita rupiahkan ya kisaran 2.800.000. Kalau yang fokus dengan best form atau main rider ya, yang paling cocok sih Sengoku Driver-nya si Gaim sih. Walaupun harganya cukup menggigit 5.500.
5.500.000 ya kan. Tapi kayaknya bakalan puas kalau memang benar-benar fans punya barang ini. Oke, apakah teman-teman berminat? Kalau saya mungkin saya masih nunggu-nunggu yang Neo Decade-nya aja. Oke, kita next. Oke, jadi berikutnya kita akan membahas tentang Shodo Chronicle dari lini Shodo, dimana ini ada 4 form dari Kamen Rider Gaim. Yang pertama ada Gaim Orange, Baron Banana, Ryugen-nya, terus ada Melon si Zangetsu-nya. Sebenarnya ini sudah cukup lumayan lama sih pre-order, dan cuman kita bahas aja di video kali ini. Oke, jadi kita dapat 4 rider sekaligus dalam satu paket pembelian. Harusnya seperti itu. Dan di sini kalau saya lihat itu detailnya cukup lumayan bagus, dan armornya itu bisa dibuka-buka. Jadi bisa dibuka nih bagian armornya. Untuk visor matanya sih kalau saya lihat ini kayak stiker sih kayaknya ya. Oke, di sini yang saya suka tuh memang detailnya bagus, dan pennya pun juga bagus, nggak kalah sama SAF. Karena ini memang ditujukan untuk anak-anak sih. Dan yang paling saya suka di Shodonya si Gaim ini, kita bisa tukar-tukaran armor. Si Gaim pakai armor banana, begitu juga sebaliknya. Jadi ini cukup lumayan bagus untuk dikoleksi, dan juga bisa di match kan antara armor-armor yang lainnya. Untuk harganya ini 4.950 yen, kalau kita rupiahkan itu ya kisaran 650-an ribu lah. Dan sebenarnya untuk 4 rider ini akan rilis dalam waktu dekat, yaitu adalah November tanggal 11 tahun ini. Jadi sebentar lagi. Oke, jadi pembahasan ini untuk melengkapi pembahasan Gaim kita kali ini. Oke, kita next. Berikutnya dari Shodo Chronicle lagi. Kali ini perubahan dari From yang tadi. Dan di sini kita dapat 4 rider lagi, yaitu ada Kamen Rider Baron Lemon Energy, Kachidoki Arms, Kamen Rider Gaim Jinba Lemon, dan Kamen Rider Zangetsu Melon Soda, yaitu adalah Shin Zangetsu. Oke, ini Kachidoki-nya lumayan bagus sekali detailnya teman-teman. Kalau kita lihat ini, wah ini keren sih. Karena harga SAF pun udah cukup lumayan gak masuk akal untuk harganya. Ini untuk armornya bagus, detailnya bagus. Untuk Jinba Lemon kita dapat 4 armor lagi, 4 plate sih sebenarnya. Ada Lemon, Melon, Cherry, sama Peach. Ya, dapat 4 itu aja. Lumayan, dia bisa ditukar-tukar seperti ini. Jadi ya cakep lah. Terus Shin Zangetsu juga bagus, jadi dapat 4 body sekaligus di sini. Oke, ini untuk detail dari si Lemon Soda punyanya si Baron. Oke, ini bagus-bagus sih. Dari detailnya mantep lah ini. Oke, untuk harganya ini akan dibanderol 4.950 yen, sama seperti yang tadi, dengan harga 650.000 rupiah. Dan akan rilis di bulan 2 tahun 2021, yaitu adalah bulan Februari. Oke, jadi ini tinggal menunggu beberapa bulan lagi sih dia bakalan rilis. Ya, sampai ke Indonesia kisaran Maret gitulah. Oke, kita next. Oke, berikutnya yang paling hangat dan yang paling baru adalah Shodo Chronicle dari Kamen Rider Gaim lagi. Ini kita lagi bahas Gaim ya. Tapi ini yang berkesempatan dibikin adalah 4 soda gembira ini. Nah, kalau kita lihat foto ini benar-benar keren sih. Benar-benar berasa sempurna mereka berempat ini kan. Oke, kita coba lihat detailnya. Pertama ada Kamen Rider Lemon Soda dari Kamen Rider Dog. Berikut ada Sid, Kamen Rider Cherry, Kamen Rider Marika, ada Peach. Dan oke, cuma 3 aja yang kita dapat karena si Melonnya udah masuk ke Kachidoki tadi. Kita coba lihat foto-fotonya ini. Wah, ini lini Gaim benar-benar serius digarap oleh Shodo kan, karena hampir semua ridernya rilis nih, kecuali yang Durian, Gridon, Kurokage, sama si Kurumi. Ya, tinggal itu yang belum dirilis oleh si Shodo ini. Dan ini untuk harganya sama seperti yang tadi. Kita dapat 3 body si Lemon, Peach, sama si Cherry. Dan ini harganya lebih mahal dari yang tadi ya. Harganya tuh 875.000 kalau kita rupiahkan, dan akan rilis di bulan 3 tahun 2021. Oke, jadi ditunggu aja lah untuk Shodonya. Oke, berikutnya yang masih bersangkut paut dengan film Kamen Rider Gaim Gaiden Bravo versus Gridon, yaitu adalah SAF Figuar Kamen Rider Bravo King Durian Arms. Oke, King Durian Arms. Kalau saya lihat dari desain dan dari pennya ini bagus sih ketimbang yang Durian sebelumnya. Di sini lebih megah. Apa ya, kombinasi warna emas, merah, hitam, dan hijau. Hijaunya hijau alien gitu. Jadi agak aneh. Kalau saya lihat desainnya ini dari jubahnya ini sedikit memaksa, tapi cocok sama dia. Ini jubahnya ini
cuman gantungan aja kayak si Rogu, seperti Rogu Crocodile yang baru itu ya, Prime Rogu. Jadi jubahnya cuman tempelan doang gitu dan nggak ada kawatnya, dan ini juga diberi jubah yang sama seperti itu. Tapi kalau saya rasa ini jauh lebih cocok ketimbang si Rogu Prime itu. Oke, nice. Ini tuh untuk senjatanya juga sudah berubah warna, cuma modal di repaint aja. Jadi ini dari segi pennya hanya di repaint aja sama Bandai dan dikasih jubah, lalu dijual kembali. Tapi ini lumayan keren sih. Kombinasi warnanya warna-warna yang nggak biasa oleh Bandai. Oke, kita coba cek dulu. Di sini cuma dapat main body, dapat mengganti tangan kiri dan kanan 3 tipe, terus dapat King Dorian Rockseed. Namanya Rockseed ya, bukan Lockseed ya. Oke, jadi dapat Lockseednya, Lockseed dari durian ini. Mungkin yang ketutup seperti biasa. Oke, untuk harganya ini dibanderol dengan 6.380 yen. Kalau kita rupiahkan itu kisaran 1.135.000. Ya, kalau sampai ke Indonesia bisa 1-2an gitulah. Jujur, durian ini dulu saya pernah beli. Saya pernah beli yang durian versi pertama itu harganya 900.000. Karena pada awal-awal rilis dia tuh udah masuk ke item yang sangat langka. Tapi karena Gaim ini sudah lumayan lama figurnya, sepertinya durian ini pun bisa terancam seperti Melon Kashidoki yang harganya tuh anjlok sekali. Karena memang orang sudah fokus ke lini utamanya sih. Oke, dan ini akan rilis di bulan Juni tahun 2021. Oke, kita next. Berikutnya ada Kamen Rider Gridon Lechi Arms. Nah, Lechi Arms ini kalau saya lihat tuh core dari armornya ini masih menggunakan rider yang lama, yang Gridon itu. Untuk scalp yang di armornya, di dada sama di bahu-bahunya ini baru semua. Jadi nggak cuma model repaint seperti si durian tadi. Jadi sculpt dan coraknya berbeda, dan ditambah ada motif seperti tanduk Kabuto, tapi bukan tanduk Kabuto. Kalau kita lihat di sini ini bentuknya seperti daun, ya kan, daun leci. Untuk senjatanya yang tokol ini juga sudah berbeda dari yang sebelumnya. Berikutnya di sini yang saya kaget, kita dapat pedang si Lord Baronnya. Jadi ini pedangnya cuma modal repaint aja sih dari Lord Baronnya. Oke, nice. Setidaknya ini lebih bagus ketimbang si durian tadi. Kalau durian benar-benar plek mirip semua armornya, tapi kalau ini armornya armor baru lah bisa dibilang. Oke, yang kita dapatkan di sini pertama ada body utama, terus dapat pengganti tangan kiri dan kanan 2 tipe, terus dapat Sinden Click. Oh, nama palunya Sinden Click. Berikutnya dapat Sign Lechi Sword. Ini senjata yang Baron tadi. Terus dapat Lechi Lockseed. Oke, Lechi Lockseed. Cukup lumayan sih. Tapi ini kalau kita lihat posternya bagus, kayaknya memang benar-benar cocok si durian ini versus si Gridon ini. Oke, untuk harganya ini sama seperti si durian tadi, 6.380 yen. Kalau kita rupiahkan kisaran 1.135.000 lah. Dan ini akan rilis di bulan Mei tahun 2021. Nah, oke, jadi itu adalah Mang Atangnya si Gaim yang akan rilis di dalam waktu yang cukup lama sebenarnya. Tapi dia pasti akan rilis. Jadi buat teman-teman pecinta CSM, pecinta Shodo, dan pecinta SI figure pasti memiliki jalannya masing-masing. Dulu saya sempat ngoleksi SI figure All Rider buah, cuma sudah pada saya jual-jual karena memang saya butuh ngoleksi lini yang lain. Oke, jujur untuk yang SAF itu sebenarnya banyak sekali buah-buah dari Kamen Rider Gaim yang sudah pernah ditunjukin oleh Bandai, cuman belum pernah dirilis sama sekali. Mungkin kita akan bahas di video Mang Atang berikutnya kali ya, dimana figur-figur yang sudah ditampilin oleh Bandai di showroom cuman nggak pernah dirilis ataupun nggak pernah disinggung sama sekali. Jadi bisa dibilang itu PHP-nya Bandai lah. Oke, mungkin kita akan bisa videonya di video berikutnya. Nah, jadi segini dulu video pembahasan Mang Atang kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.